apa namanya, sudut pandang, khusus gitu ya, untuk biar kita tuh bisa memandang Palestina tuh persoalannya lebih luas lagi, lebih banyak lagi cakupannya. Nah, dan insya Allah malam ini saya akan coba sampaikan dari perspektif media gitu. Memang saya bukan terlalu expert gitu ya, maksudnya secara gelar sarjana pun saya juga bukan ahli di bidang media gitu ya, karena saya dari jurusan biologi, sains ya, literally yang itu bolak-balik kerjaannya tuh di laboratorium. Cuman karena sekitar 2-3 tahunan belakangan ini saya mulai aktif di sosial media dan juga mulai memperhatikan ekosistem sosial media itu seperti apa. Nah, jadi saya cukup banyak melihat gitu ya perkembangan termasuk ketika kita melihat soalan Palestina ini. Nah, dan untuk lebih memudahkan teman-teman semua dalam mempelajari sharing di kelas hari ini, saya sudah menyiapkan sedikit PowerPoint. Saya izin share ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Baik, insya Allah teman-teman semua, Bismillah, malam hari ini kita akan membahas temanya atau judulnya tentang Media versus Reality, Unveiling Palestine Through Our Lens. Ya, jadi ada banyak kata kunci yang bisa kita ambil atau yang bisa kita serap ya dari judul ini saja. Saya dari kata pertamanya media versus reality. Berarti kan sebenarnya ada perbedaan ya. Kalau ada versus di tengah-tengahnya berarti ada yang berbeda antara yang ditampilkan dengan di media dengan realitanya. Nah, ini apa perbedaannya dan kenapa kok bisa terjadi perbedaan ini yang akan kita bahas. Nah, kemudian juga kita juga akan melihat Palestina itu dengan sudut pandang kita gitu ya. Jadi sudut pandang kita itu kitanya refer to-nya adalah kita sebagai seorang muslim, bukan hanya sebagai seorang manusia. Kalau manusia, ya orang-orang kebanyakan ya pada umumnya akan melihat, oh Palestina itu kan persoalan kemanusiaan gitu, bukan persoalan agama atau negara dan lain-lain gitu. Nah, itu sebagai seorang muslim itu lebih dari persoalan kemanusiaan. Nah, dan pada malam hari ini itu akan lebih dispesifikan lagi gitu ya dari sudut pandang medianya dan juga peran media dalam membentuk opini publik tentang Palestina. Karena media, nanti akan kita bahas ya bahwa media itu punya peran yang sangat besar yang dalam konteks hari ini tentang Palestina. Nah, yang sebenarnya kalau secara umum ya dia punya peran untuk membentuk opini apapun. Nah, tergantung dari apa? Ini nanti akan kita coba bahas lebih dalam gitu ya. Nah, eh, bahkan kalau misalnya kita juga mau memperhatikan gitu ya perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Kenapa kok kita melihatnya pas ya, apa yang terjadi di Palestina itu adalah perang secara fisik gitu ya. Tapi kenapa kok ada ada unsur lain berupa media gitu. Berarti kan lebih dari perang secara fisik gitu. Berarti perang secara pemikiran. Nah, ini saya kira ini adalah poin yang sangat penting juga untuk kita pahami gitu ya, agar kita bisa lebih memahami situasi dan kondisi di Palestina itu seperti apa. Nah, buktinya gitu ya, kenapa kok ini sampai pada perang pemikiran. Nah, mungkin teman-teman ingat dulu, oh, bukan dulu sih, ya, waktu pas di tahun 2023 akhir, sebelum 2024, nah itu kan sempat ramai tentang apa gerakan julid visabilillah ya. Nah, karena itu ada upaya, ada suatu gerakan. Sampai ini saya coba mengutip dari situs Goodstat gitu ya. Ini salah satu situs yang cukup relevan dan apa namanya bisa kredibel juga untuk bisa kita rujuk. Yang itu menggunakan apa statistika gitu ya dalam mengukur suatu isu gitu. Nah, di sini judulnya adalah didominasi pendukung Palestina, Israel akui kalah dalam perang media sosial. Jadi Israel sendiri ternyata mengaku bahwa mereka tuh kalah dalam perang media sosial sampai dengan hari ini gitu sebenarnya. Nah, ini dalam apa namanya grafik yang judulnya jumlah postingan pro Palestina dan pro Israel dalam media sosial yang ini media sosialnya ada dua yaitu TikTok dan Instagram. Dan teman-teman perhatikan ini dalam bentuk miliar. Ini bukan uang loh ya, ini jumlah postingan. Nah, yang pro terhadap Israel itu adalah 7,39 miliar.
dan yang pro Palestina ada 109,61 miliar itu. Sebanyak itu. Ya kalah kalah banget gitu ya, Israel gitu dalam posisi ini. Nah, ini kenapa kok hal ini tuh bisa, terjadi gitu ya. Nah, kalau tadi sempat saya, spill gitu ya, bahwa ada sebuah gerakan gitu ya yang dipelopori oleh Erlangga Grasinov. Ini nanti teman-teman bisa juga searching gitu ya. Jadi netizen, +62 atau Indonesia itu diajak ambil bagian dalam Julid Fisabilillah di bawah kepemimpinan Erlangga Grasinov. Artinya gerakan ini itu bisa apa ya, menginisiasi untuk membuat sebuah perubahan, melawan, Israel, yang di mana orang-orang yang berusaha julid fisabilillah ini, mereka secara fisik tidak bisa terjun langsung membawa senjata gitu ya untuk membunuh, tentara Israel gitu. Yang mereka andalkan adalah jempol mereka, ya, lidah mereka gitu ya, julitan-julitan mereka untuk melawan mental para tentara Israel, gitu. Ya kan? Nah, dan ini Masya Allah gerakan yang sangat luar biasa gitu. Artinya media di sini ketika dia digerakkan oleh orang-orang yang dia punya kesamaan visi, punya kesamaan misi, dia akan menghasilkan suatu perubahan di dunia nyata juga gitu. Di dunia maya gitu ya, eee, membawa perubahan secara mental gitu ya ke, orang-orang, Israel, kepada Zionis gitu ya, yang ternyata itu berdampak ketika mereka perang juga tuh mereka ketakutan gitu. Banyak ya teman-teman, kalau misalnya mau inget-inget lagi gitu ya sampai, tentara-tentara Israel itu mereka ketakutan gitu ketika mereka, berperang gitu ya, melawan kaum muslimin gitu di Palestina. Nah, eee, artinya, teman-teman semuanya secara umum media itu memang sangat, berpengaruh gitu ya, sangat, luas sekali. Dan dan ketika media itu punya pengaruh, maka kita perlu memahami dulu gitu ya, sebenarnya media itu secara spesifik apa sih gitu. Dan, bagaimana kemudian media itu bekerja sehingga bisa memiliki pengaruh sebesar itu. Pertama yang perlu kita garis bawah, yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa media adalah tools atau alat. Ya, alat sebagaimana misalnya kalau kita mau bepergian, kita perlu transportasi, alat transportasi ya, misalnya ini teman-teman nanti misalnya mau mudik, kan pasti ada yang naik kereta atau naik pesawat atau naik bus. Nah, jadi ada berupa alat gitu ya. Nah, sama media juga seperti itu. Nah, kalau coba saya lengkapi lagi, sempurnakan lagi kalimatnya gitu ya, bahwa ketika kita sebagai seorang muslim memandang media ini ya, media itu menjadi instrumen strategis untuk mencerdaskan umat dengan membentuk cara pandang dan menghasilkan sebuah persepsi Islami bagi yang melihatnya, gitu. Nah, ini kan kita berbicara dari awal kelas sampai dengan sekarang ini kan semua dalam perspektif kita sebagai seorang muslim. Jadi tidak lepas dari sana gitu. Sehingga ketika kita memandang sebuah media pun, ya dia adalah alat, tetapi ketika kita sebagai muslim gitu ya melihat alat ini tadi, melihat media, ini menjadi sebuah instrumen strategis gitu loh untuk mencerdaskan umat. Artinya membebaskan umat dari kebodohan, dari ketidaktahuan, dari, apalagi, dari sesuatu yang kemudian tidak dia ketahui, menjadi tahu kebenarannya seperti apa. Itu seharusnya media. Nah, dan kebenarannya ini adalah merujuk kepada kebenaran Islam, bukan merujuk kepada kebenaran yang dibuat oleh standarnya manusia. Media seharusnya demikian. Nah, lantas bagaimana media seharusnya bekerja? Nih, media seharusnya ya bekerja, sesimpel seperti ini. Misalnya ada gambar atau bukan gambar ini ya, ya memang saya, cantuminnya gambar di sini. Misalnya ada sebuah pemandangan, yang kemudian di-shoot gitu ya menggunakan kamera, lalu ditransmisikan, dipindahkan gitu ya, atau di-share-kan, disebarluaskan ke dalam, media-media lainnya. Masuk ke handphone kita, masuk ke TV kita, masuk ke laptop kita, dan gambarnya itu ya sama sesuai dengan apa yang ditampilkan, sesuai dengan apa yang di-shoot sama oleh kamera yang pertama ini gitu. Jadi tidak ada perubahan gitu ya. Yang dilihat itu ya ya sudah gambar perahu, gambar gunung, gambar, kapal ini gitu ya, gambar ada orangnya, ada tanamannya, ya sudah itu.
Artinya media seharusnya cara kerjanya adalah dengan menampilkan apa yang ditampilkan oleh realitanya. Seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, akan tetapi hari ini agak sedikit berbeda gitu ya. Bagaimana media hari ini bekerja. Tadi kan yang seharusnya. Tapi nyatanya hari ini berbeda. Maka bagaimana media hari ini itu bekerja? Nah, ini gambar yang tidak perlu saya effort untuk membuat, sebenarnya saya ngambil dari internet. Artinya apa? Eh, jadi gambaran media yang seperti ini itu secara umum sudah diketahui oleh halayak orang, halayak umum. Sudah diketahui oleh banyak orang gitu ya, dan em, dianggap ini sesuatu yang ya udah ya emang begitu gitu akhirnya media. Dan karena akhirnya dilumrahkan, dinormalisasi, tidak dianggap sesuatu yang mengganggu atau ini tuh sesuatu yang salah, harus memperjuangkan yang benar. Nah, itu ya. Jadi kalau di media hari ini gitu ya, jadi yang pertama ada realita, ya ada kenyataannya, di situ ada objeknya, ada subjeknya, kemudian ada media, lalu kemudian ada tambahan lagi nih, ya ada hand behind the scene. Ada tangan di balik scene itu, di balik realita itu yang mengatur realita itu terjadi. Nah, luar biasa. Ini jadi suatu keunikan yang bisa kita kulik lagi ya gitu lebih jauh sehingga kita bisa memahami loh kok bisa gitu ya. Artinya apakah kemudian hand behind the scene ini yang mengatur media kerjasama dengan media kah? Atau berarti memang sengaja dibuat tujuannya untuk apa? Kenapa? Kan gitu. Nah, ini yang coba akan kita kulik lagi lebih dalam. Hand behind the scene berarti kan ada tangan ya, ada tangan di balik sebuah dari kejadian ini itu yang dia berarti punya kuasa. Ya kan teman-teman? Punya kuasa, punya power untuk bisa mengontrol itu semua. Nah, maka hand behind the scene-nya adalah adidaya dunia yang bekerja sama dengan para penguasa media sosial. Adidaya dunia hari ini siapa? Barat. Kalau mau lebih dispesifikan lagi negaranya adalah ya Amerika gitu. Memang negara adidaya dunia hari ini ya Amerika. Coba kalau teman-teman misalnya di sini ada yang kuliah atau sekolah gitu ya, kayak oh kita harus apa namanya merujuk kepada negara adidaya, mencontoh negara adidaya gitu. Ya negara adidaya kan adalah Amerika, ya berarti harus mencontoh ke sana. Maksudnya adalah demikian. Nah, jadi negara adidaya dunia hari ini gitu ya, yang itu juga bekerja sama dengan penguasa media sosial, penguasa dan ya pengusaha juga sekaligus gitu. Jadi yang menguasai dan dia juga mengusahakan. Artinya kan ada cuan juga di balik itu. Nah, siapa orang-orangnya? Nah, teman-teman tahu ya, ini ada Mark Zuckerberg. Ya, itulah ya namanya yang punya Meta. Meta sendiri juga udah berkolaborasi ya, maksudnya ada Facebook, kemudian WhatsApp gitu. Yang kita hari ini menggunakan WhatsApp kan, gitu. Jadi kita tuh berada di bawah hegemoni si Mark Zuckerberg ini gitu. Lalu tidak cuma Meta, teman-teman gitu. Ada ya Elon Musk yang punya X atau dulunya Twitter gitu ya, ya yang suka nge-tweet-tweet itu. Nah, lalu yang terakhir yang nggak kalah penting yang hari ini juga banyak digandrungi ada TikTok. Iya, nih uh, show ya itulah ya, nanti teman-teman bisa cari aja sendiri deh gitu, namanya agak sulit ya karena rada-rada Chinese gitu namanya. Ya jadi setidaknya gitu ya tiga penguasa dan pengusaha media sosial ini gitu yang kemudian bekerja sama dengan negara adidaya dunia, yang kita tahu adidaya dunia itu juga mensupport Israel, mensupport Zionis gitu. Sami Hamdi, seorang jurnalis itu membongkar upaya Benjamin Gantz, pemimpin Partai Ketahanan Israel, untuk mengadakan pertemuan darurat dengan para stakeholder platform medsos dan mengarahkan mereka agar bekerja sesuai kemauan Israel. Nah, jadi ada lobbying di sini. Ada sampai pertemuan pertemuan darurat ya. Berarti kan sangat-sangat luar biasa gitu. Wah ini genting banget, ini kita harus ketemu gitu ya kata Benjamin Gantz ini ya kurang lebih seperti itulah ya gitu, bertemu dengan para pemimpin-pemimpin eh,
penguasa media sosial ini gitu. Nah, tampak di sini kekuatan lobi orang-orang Yahudi dan sekutunya yaitu Amerika gitu ya dalam menggenggam kekuatan media sosial. Karena sekuat itu, bayangkan teman-teman, eh, kita di Indonesia secara jarak dengan Palestina, ya kalau pakai peta ya mungkin nggak nyampe sejengkal juga udah nyampe gitu ya jari kita. Tapi kalau secara jarak benerannya, kan sangat jauh Palestina dengan Indonesia. Kok bisa apa yang terjadi di sana tuh sampai di telinga kita, sampai di jempol kita? Ini kan ada peran media. Atau mungkin teman-teman tahu berita temennya yang ada di mana? Yang ada di luar negeri, yang ada di Mesir, atau ada di Amerika misalnya, atau ada di Australia dan lain-lain gitu ya. Mereka tempatnya di mana gitu ya, lalu kemudian kita bisa tahu gitu ya keadaan mereka. Berarti kan media itu menjadikan jarak antara kita dengan mereka itu tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu gitu. Jadi memang ada sedikit maya gitu ya. Makanya kenapa sosial media itu juga disebut dengan dunia maya ya. Jadi agak-agak nyata atau tidak gitu. Dia disebut nyata karena memang kita bisa tahu realitasnya di sana seperti apa. Dia juga bisa disebut maya karena tidak benar-benar asli kita yang langsung melihat kejadian itu. Tapi dengan media ini bisa tahu gitu loh kejadian di sana tuh seperti apa. Nah, inilah kekuatan sosial media yang juga dipandang oleh Zionis gitu ya, oleh orang-orang Yahudi dan Amerika sebagai sebuah potensi yang sangat luar biasa. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk apa gitu ya? Untuk meraih simpati dunia agar mereka simpatinya bukan lagi kepada orang-orang Palestina, bukan lagi kepada kaum muslimin, tetapi ke orang-orang Zionis. Subhanallah. Ini yang kemudian dipandang menjadi sebuah potensi dan keuntungan gitu ya bagi para Zionis ini tadi. Nah, dampaknya apa? Yang paling eh, apa ya? Yang pasti gitu ya setelah akhirnya pertemuan itu terjadi, kalau teman-teman perhatikan, akhirnya kalau kita nge-share atau apa mengupload tentang apa namanya tentang Palestina gitu ya, apa share-share soal Palestina itu ada pembatasan. Itu bahkan ada yang di-ban sampai akunnya tuh dihilangkan gitu ya. Jadi ada pemberlakuan kebijakan moderasi, pembatasan standar komunitas, penghapusan konten hingga penghapusan akun gitu. Sama saya juga pernah, tapi alhamdulillah nggak sampai akunnya apa diblok atau dihilangkan gitu ya dari Instagram gitu enggak. Tapi sampai ya kontennya itu dihapus gitu. Sama di TikTok juga ya. Nah, ini jadi di apa setelah pertemuan itu terjadi maka dibuatlah sebuah mekanisme oke kita coba kendalikan media sosial kalau ada orang-orang yang memposting gitu ya tentang Palestina tentang apa tentang kejadian-kejadian yang ada di sana kita harus batasi gitu maka ada kata kunci yang itu mereka apa ya jadi patokan gitu ya. Kalau ada yang ngeposting tag kata kunci ini langsung kita blok, langsung kita hapus. Makanya kalau teman-teman temui kan misalnya kita mau nulis Palestina aja P4 apa L1 dan seterusnya gitu ya. Jadi pakai kayak kode-kode gitu jadinya. Nah, itu dampak dari penguasa media sosial hari ini gitu. Nah, di sisi lain, kondisi ini tuh juga digunakan untuk menyebarkan hoax atau hoax gitu ya, baik dari influencer yang sudah dibayar, ya. Jadi di samping dari sosial medianya itu yang juga dibatasi gitu ya, berarti oleh sosmednya itu juga orang-orang Zionis itu membayar influencer untuk menyebarkan berita dengan membalik fakta siapa korban dan penyerangnya maupun media Zionisnya itu langsung. Jadi kan ada media-media Zionis yang memang ya langsung mereka menyebarkan apa namanya membalik fakta itu tadi ataupun juga dengan membayar influencer ke orang lain gitu ya. Nah, dan di Indonesia itu juga ada gitu yang mereka dibayar untuk membalik fakta itu. Ya, luar biasa teman-teman sampai sebegitunya. Karena uang, karena cuan, mereka nggak kepikiran gitu. Oh, kalau aku ngeposting konten kayak gini kira-kira bakal nyakitin saudara-saudara Muslim Palestina nggak ya? Jadi nggak ada kepikiran sampai ke sana tuh nggak ada sama sekali. Gitu.
Nah, tapi teman-teman semuanya, di balik hegemoni yang sangat luar biasa tadi, satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Eh, Kalau kita mau kembali ke slide saya yang awal-awal, tadi kan secara postingan, meskipun sudah terjadi pembatasan, penghapusan akun, tapi ternyata orang-orang itu masih tetap struggle, masih tetap aja ngeposting gitu loh, meskipun akunnya dihapus, bikin lagi, posting lagi, gitu ya, dan seterusnya. Eh, Orang akhirnya gitu ya, dengan melihat kondisi di Palestina hari ini, itu mulai tertarik dan masuk Islam gitu. Kalau teman-teman ngikutin berita gitu ya, kayak di Jepang, kemudian di Eropa, lupa saya persisnya di mana di Eropa, itu banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, Masya Allah. Itu momennya adalah setelah kejadian yang ada di Palestina gitu. Allah mengganti orang-orang yang meninggal gitu ya di Palestina, saudara-saudara kita kaum muslimin di sana dengan orang-orang yang mau masuk Islam gitu. Luar biasa. Kemudian akhirnya orang juga mau mempelajari sejarah Palestina. Saya juga kalau soalan Palestina ini kan sebenarnya bukan isu yang habis dimakan waktu ya. Cuman karena beritanya tuh rame sejak penyerangan di tanggal 7 Oktober, baru orang-orang mulai rame semuanya bersuara maksudnya ya. Nggak ada yang nggak tahu gitu ya cerita atau kemudian apa yang terjadi di Palestina tuh nggak ada yang nggak tahu gitu. Tapi sebelum-sebelumnya kan hanya segelintir orang gitu ya yang tahu. Nah, dengan adanya kejadian ini gitu ya, orang-orang ini mau mempelajari sejarah Palestina lebih dalam gitu. Mempelajari lagi duduk perkaranya seperti apa, akar masalahnya di mana gitu. Kemudian demo besar-besaran di setiap negara. Kalau teman-teman mau inget-inget lagi ke belakang, mereka di Indonesia, di Eropa, di bahkan di Amerika sendiri gitu ya. Kemudian di Prancis, kemudian di bahkan di Korea gitu, di Jepang itu juga ada gitu ya demo besar-besaran gitu ya untuk menghentikan genosida. Nah, kalau mereka bahasanya demikian gitu ya, but that's okay gitu. Itu adalah upaya eh, keberpihakan mereka terhadap kaum muslimin dengan cara demikian gitu. Kemudian donasi untuk Palestina yang semakin terbuka lebar gitu ya, ada penggalangan dana di mana-mana gitu ya. Kita tinggal pakai jempol aja, tinggal transfer langsung selesai gitu, kita bisa membantu saudara-saudara kita. Kemudian termasuk boycott, boycott ya, produk-produk pro-Zionis gitu. Sampai kan sekarang Ramadan ya, mau milih apa kurma aja harus lihat-lihat dulu ini mereknya merek Zionis atau enggak gitu ya gitu. Memang akhirnya kita kalau belanja di supermarket itu lama gitu ya. Padahal mau belinya banyak, tapi ini harus diperhatikan. Ini produknya dari mana gitu ya. Berarti sampai itu kan upaya kita gitu agar gimana caranya biar uang kita itu tidak turut apa menghilangkan darah saudara kita gitu di Palestina. Jangan sampai demikian. Makanya kita kan sangat berhati-hati. Luar biasa. Nah, maka teman-teman semuanya, agar jalan menuju kebenaran itu semakin terang, penting untuk kita berliterasi media untuk memahami isu Palestina lebih dalam. Jadi perlu belajar memang gitu untuk kita bisa lebih memahami ini ya, biar jalan kebenaran atau ini kan sebenarnya yang sudah terjadi hari ini, maksudnya kayak tadi banyak yang orang sudah mulai memboikot produk-produk dari Israel dan lain-lain. Itu kan ya kita bisa sebut sebagai langkah awal gitu ya, tapi bukan benar-benar secara pasti menyelesaikan persoalan di Palestina gitu. Palestina itu kan harus dibebaskan. Itu adalah perang fisik yang harus dibebaskan secara fisik juga gitu. Nah, kita kan sedang memperjuangkan gitu ya untuk sampai ke sana. Nah, tapi kita mulai dulu gitu ya dari kita berliterasi media untuk paham isu Palestina ini. Nah, literasi media sendiri adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Jadi bukan pintar mengakses aja, menganalisis, mengevaluasi, tapi juga bagaimana ketika kita mendapatkan informasi, kemudian mengkomunikasikan lagi ke orang lain. Agar apa yang kita pahami, itu juga dipahami dengan sama oleh orang lain ketika mendengarkan ucapan kita atau informasi yang kita sampaikan. Nah, literasi media itu sampai ke sana. Nah, maka
penting, untuk kita berliterasi media itu adalah, yang pertama, memahami secara kritis gitu ya dan mengevaluasi informasi yang diterima melalui berbagai media. Eee, Media hari ini kan menampilkan berbagai berita itu dari mana-mana gitu ya, dan berita itu sangat, luas sekali gitu. Bahkan kalau teman-teman mungkin punya apa, TikTok gitu ya, misalnya, ini sound dari mana sih, lucu banget gitu, terus habis itu tiba-tiba, kita scroll-scroll, sound itu datang sendiri gitu ya. Jadi sampai ada yang komen, sound-nya datang sendiri akhirnya bisa tidur nyenyak. Nah, sesimpel itu gitu ya. Jadi informasi itu kadang kita nggak cari, tapi itu datang sendiri. Nah, maka ketika informasi itu datang sendiri, jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Pahami dulu, dievaluasi dulu gitu informasi tersebut, gitu ya. Itu pentingnya kita, biar kita tuh bisa paham gitu sampai ke sana. Kemudian pentingnya lagi kenapa kita harus berliterasi media adalah agar kita memiliki kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini yang bertentangan dengan Islam. Lagi-lagi, perspektif Islam itu harus kita gunakan apapun dan dimanapun kondisinya. Itu karena kalau bukan dengan perspektif Islam, kita mau memandang sesuatu dengan perspektif apa? Gitu. Nah, dan yang ketiga pentingnya adalah dapat membuat keputusan yang benar, gitu. Bukan yang bijak ya, tapi yang benar. Karena kalau bijak itu belum tentu benar. Nah, benar di sini kan refer to-nya adalah benar sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Islam. Nah, membuat keputusan yang benar berdasarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, lantas itu tadi kan poin-poin pentingnya gitu ya, pentingnya berliterasi media, kemudian cara kritis menganalisis berita dan informasi. Nah, ini mungkin kayak steps-steps gitu ya, biar teman-teman bisa menganalisis gitu ya, berita dan informasi itu lebih baik. Pertama, kita harus pahami dari segi konteks. Nah, kenali berita sesuai dengan konteksnya. Perhatikan latar belakang dan situasi yang berkaitan dengan berita tersebut. Jadi, memang ketika kita membaca sebuah berita, kita harus mencoba terjun masuk ke dalam berita itu gitu. Seolah-olah kita memang ada di tempat itu, kita ini kita akan membangun imajinasi dan membayangkan gitu ya. Sehingga kita bisa memperhatikan latar dan situasi dari berita yang ditampilkan. Tuh. Kemudian opini. Nah, pisahkan pendapat dari fakta atau pisahkan antara opini dengan fakta. Identifikasi apakah informasi yang disajikan adalah fakta yang dapat diverifikasi atau hanya opini seseorang atau opini apa jurnalisnya gitu atau opini reporternya. Itulah makanya kenapa kalau sekarang media itu kan selalu dituntut media itu harus netral, nggak boleh berpihak kepada satu pihak gitu ya. Tapi saya kira hari ini tidak ada yang kita tuh benar-benar netral itu enggak gitu. Pasti media itu senetral-netralnya, pasti dia berpihak kepada salah satunya gitu. Jadi netralitas itu tidak ada, pasti berpihak gitu. Nah, intinya berarti kan kita harus benar-benar memisahkan kita tadi antara opini gitu ya dengan fakta sehingga kita bisa memastikan gitu ya oh faktanya yang ini yang opini ini nanti dulu maksudnya ketika opini ini tuh sesuai atau tidak bertentangan dengan Islam it's okay gitu ya tapi kalau ternyata bertentangan nggak perlu kita pakai. Kemudian perspektif. Nah, lihatlah cara pandang pemberitaannya, pertimbangan sudut pandang yang digunakan dalam penyajian berita, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi interpretasi pembaca. Di perspektifnya, artinya secara umum, oh ini mengarahnya kemana gitu ya penyajian berita ini gitu. Saja ini tujuannya sebenarnya tulisan ini atau berita ini tuh mengarahkan kita untuk punya sudut pandang seperti apa sih? Ya, itu kita harus pintar jeli membaca itu gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah source atau sumber. Bandingkan berita dengan banyak sumber. Cari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan menghindari bias gitu. Ini cara-cara seperti ini tuh nggak bisa cuma satu kali jalan. Memang harus
banyak latihan, banyak membaca berita. Itu dimulai dari situ dulu. Jadi harus apa ya, memaksa diri, mendorong diri untuk berpikir kritis, mendorong diri untuk mau menganalisis berita-berita yang ada di sekitar kita gitu. Sehingga kita tidak termakan hoax dan kita juga tidak salah gitu ya dalam apa membela Palestina gitu. Kalau di materi-materi kemarin itu juga disampaikan bahwa ketika berbicara soal Palestina kita nggak tepat kalau ngomongnya adalah ini adalah sebuah konflik gitu ya. Nah, itu kurang tepat gitu ya kalau kemarin disebutnya demikian gitu. Jadi sampai kata atau diksi yang digunakan itu kita juga harus berhati-hati karena bisa jadi mengandung makna lain gitu. Sampai ke sana ya berhati-hatinya kita. Nah, terakhir mungkin yang jadi penutup adalah saya coba mengutip dari Quran Surah Ali Imran ayat 54 bahwasanya Allah berfirman gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Gitu. Jadi sebesar apapun tipu daya yang mereka rancang, yang mereka buat, mereka adalah orang-orang kafir, gitu ya. Maka tipu daya mereka itu pasti akan kalah dengan makar yang Allah buat. Allah Maha Perkasa gitu. Jadi ya nantikan saja gitu ya. Makarnya Allah itu ya bisa jadi melalui tangan-tangan kita gitu ya sebagai kaum muslimin yang sedang membela saudara kita gitu. Nah, mungkin insya Allah sekian gitu ya sedikit sharing-sharing dari saya yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memahamkan kita semua, bukan bukan cuma teman-teman tapi juga untuk diri saya sendiri gitu ya apa namanya merefresh ulang gitu sehingga kita bisa sama-sama melihat persoalan Palestina itu lebih luas lagi. Selanjutnya mungkin nanti kembalikan lagi kepada Abah untuk memimpin sesi diskusi, nggih? Siap, 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 siap. Oke, terima kasih, matur suwun. Teman-teman sekalian, para tetamu yang demi Allah. Jadi tadi sudah dipaparkan secara ya sebagaimana anak muda ya. Jadi berapi-api, menyala abangku ya. Ya, jadi eh, kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang di pemateri-pemateri sebelumnya ya. Jadi kalau terkait dengan Palestina itu memang kita nggak bisa hanya melihat berita itu dengan telanjang mata, gitu ya. Ada realita yang kemudian coba untuk ditutupi, yang tampil di media. Tapi tadi ditutup dengan ayat yang terakhir tadi di surat Al Imran tadi bahwa secanggih apapun orang-orang kafir itu membuat makar, tapi Allah kemudian sebaik-baik ya membuat makar. Bahwa ternyata eh, sebegitu eh, apa namanya effortnya ya orang-orang kafir itu orang-orang Yahudi nah ke untuk membalikkan fakta atau untuk mengatakan bahwa ini hanya konflik dan seterusnya, tapi ternyata pada faktanya ada apa hikmah gitu ya, ada hikmah bahwa ternyata eh, yang tadi juga sudah disebutkan bahwa pemberitaan tentang Palestina itu justru membuat orang itu banyak simpati, gitu ya, banyak simpati dan kemudian eh, ada yang memeluk Islam, kemudian kalaupun tidak memeluk Islam, kemudian ada yang simpati untuk mengeser ya, yang di awal-awal itu kita apa namanya dengan gambar apa semangka, gitu. Nah, gitu teman-teman. Malam hari ini tadi sudah dipaparkan sama Kak Ranti terkait sama media. Teman-teman silahkan siapkan pertanyaannya. Kalau yang mau nanya silahkan raise hand. Tapi sebelum itu saya mau apa? Kalau boleh dibilang konfirmasi, ya, bertanya ke Kak Roro. Nanti ini untuk mancing teman-teman ya, untuk bertanya. Jadi gini, tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Ranti bahwa eh, media sosial terutama itu adalah tools
ya, dia alat. Ya, tapi alat itu ternyata dibikin sama orang-orang yang kemudian mereka pro Israel, ya, pro Yahudi, dan seterusnya. Nah, yang sering jadi pertanyaan itu, eee, "Kamu anti Yahudi," ya kan, "kamu anti Israel, tapi kamu pakai Facebook, kamu pakai Instagram," ya, dan seterusnya. Nah, kepriwe jawaban dari Mhm. pertanyaan itu gitu ya, gimana jawaban dari pertanyaan itu menurut Kak Ranti? Mangga. Ya, betul itu juga, Ranti sering dapat pertanyaan itu ya. Kalau Ya, kita ngebela Palestina, terus kita menolak orang-orang, Yahudi atau Zionis gitu ya, mhm, bela-bela Palestina, orang sosial media yang kau pakai itu loh buatan orang-orang, Zionis juga gitu. mhm, Ya begini, teman-teman semuanya mungkin kita juga pernah mendengar pertanyaan semisal itu gitu ya. Jadi media sosial itu kan tadi berupa alat ya, alat itu berupa teknologi. Salah satu teknologi kan kemajuan yang memang sosial media itu tidak ada di zaman Rasulullah dulu, nggak ada saudara-saudara gitu ya. Rasulullah update status gitu ya, nggak ada gitu. Adanya emang di zaman sekarang gitu ya, kita bisa update status atau kita bisa tahu gitu ya kondisi teman kita dan lain-lain itu memang di eranya sekarang gitu. Paling canggih dulu itu kan, Pak, ya tulisan gitu ya, menulis di, pelepah kurma atau kemudian di atas batu, ya dengan tulisan tangan gitu. Nah, eee, jadi ini adalah sebuah kemajuan dari peradaban hari ini, di mana teknologi itu memang, menjadi apa ya, sebuah kemajuan dunia hari inilah gitu ya, dengan teknologi itu tadi salah satunya adalah dengan sosial media. Yang memang secara, teknologi pembuatnya yang meng-create adalah non-muslim, orang Zionis atau orang-orang kafir gitu ya. Tetapi tools ini atau alat ini itu kan tidak berkaitan dengan ide mereka. Maksudnya secara barangnya itu tidak berkaitan dengan, apa ya, pemahaman mereka atau bahasa lainnya adalah ideologi mereka. Ini, teman-teman, mungkin kita paham gitu ya, misalnya kita sebagai seorang muslim nggak boleh, datang ke, tempat ibadah orang-orang non-muslim, misalnya ke gereja gitu ya. Nah, itu kan kita nggak boleh ke sana karena di sana adalah tempat orang-orang, Nasrani untuk kemudian beribadah. Kalau kita datang ke sana, berarti kan ya itu melenceng daripada akidah kita, keyakinan kita. Nah, ya, artinya gereja itu mengandung sebuah pemikiran lain di luar dari pemikiran Islam. Nah, mhm, itu pemikiran Nasrani, gitu. Nah, kalau tools atau alat ini atau teknologi gitu ya, baik itu sosial media atau kemudian teknologi-teknologi lain gitu, misalnya alat-alat kedokteran atau alat-alat laboratorium gitu, itu kan tidak semuanya tuh memang buatan kaum muslimin, gitu. Tapi memang ada buatan-buatan dari barat. Apakah kita berarti anti gitu ya dengan teknologi, anti akhirnya kita nggak mau pakai. Nah, itu yang harus kita dudukkan lagi, bahwasanya tools atau alat-alat ini gitu ya, tuh tidak ada kaitannya dengan pemikiran atau ide-ide mereka. Yang ada adalah tadi, alat ini tadi digunakan oleh orang-orang yang punya suatu pemikiran, sehingga alatnya ini itu bisa, mereka gunakan sesuai dengan pemikiran mereka. Berarti kan basically alat-alat ini tuh tidak berkaitan dengan ide apapun, gitu. Makanya kita sebagai, seorang muslim kan tetap bisa misalnya menggunakan, sosial media ini. Makanya kita melihat kan sosial media itu orang-orang memfungsikannya itu adalah untuk macam-macam. Ada yang untuk membuat konten edukasi, ada yang buat konten joget-joget. Lah, ya kan yang seperti itu Mas Ian ya. Kemudian ada yang, nge-share hoax itu juga tadi ya, atau yang memberitakan soal isu Palestina ini dan lain-lain gitu. Nah, jadi secara kedudukannya media gitu ya, itu tidak ada, kaitannya atau, sosial media atau teknologi hari ini tidak ada kaitannya dengan pemikiran, barat atau pemikiran di luar daripada Islam. Yang ada adalah orang yang punya pemikiran di luar Islam tadi, yang menggunakan alat ini
biar bisa sesuai dengan pemikiran mereka. Berarti kan secara tidak langsung aslinya alat ini tuh tidak berkaitan dengan apapun sehingga kita sebagai seorang muslim pun bisa menggunakan sosial media ini gitu yang kita arahkan gitu ya. Kalau di slide awal-awal tadi sempat saya sampaikan bahwa tools itu kan sebagai alat atau sebagai strategi untuk mencerdaskan umat. Nah, jadi ada dua perspektif gitu ya. Yang satu menggunakan sosial media untuk semakin menguatkan apa namanya hegemoni atau kekuasaan mereka di dunia oleh Barat gitu ya. Yang satu adalah untuk mencerdaskan umat dengan Islam, tapi sama-sama pakai media. Nah, berarti kan sebenarnya media itu tidak salah si medianya sendiri gitu, tapi yang salah adalah orang yang menggunakan media ini. Apakah dia menggunakannya itu adalah menggunakan dengan cara yang benar atau yang salah? Nah, dan benar dan salah tadi juga harus kita standarkan kepada Islam, kepada syariat ya Allah, bukan dengan pemikiran kita sendiri sebagai seorang manusia. Mungkin itu apa jawaban dari Ranti? Siap. Oke, jadi kalau boleh disederhanakan gini, kalau alat atau tools itu kalau kita punya pisau di dapur, ya, jadi pisau itu kan nggak ngelihat tuh siapa yang bikin, ya, entah itu orangnya agamanya non-Muslim gitu ya, atau non-Islam, ya, ataupun orang Islam, kita pakai gitu kan. Nah, dipakainya untuk apa? Nah, itu apa hukumnya sudah berbeda, gitu kan? Hukumnya sudah berbeda. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah memakai atau pemakaian tools, nah itu maka pertanyaannya itu apa namanya bahasanya tentang bahwa alat atau tools itu hukum satu, kemudian pemakai alatnya, toolsnya itu hukum yang lain, kayak gitu. Jadi, nah gimana kalau misalnya eh, kalau pakai Facebook, pakai apa namanya Instagram, nggak apa-apa, berarti membeli apa ini produk-produk yang berafiliasi sama Israel berarti nggak apa-apa juga dong. Kalau ada pertanyaan kayak gitu gimana, Kak Ranti? Ya, barang-barang yang terafiliasi kan hari ini memang kita tidak bisa benar-benar memastikan semuanya ya. Maksudnya yang bisa kita lihat itu adalah yang memang yang besar-besar gitu. Kayak misalnya Starbucks, McD, dan Hmm, Burger King dan lain-lain gitu ya. Yang itu basically ya, adalah produk makanan gitu. Nah ya, sebenarnya kalau kita mau perhatikan juga misalnya di ya kalau yang Ranti tahu misalnya branding itu Indonesia banget gitu ya. Tapi ternyata ya. di situ ada saham dari Amerika yang di sana. Berarti kan Amerika itu mensokong Zionis, tapi kita apa kebanyakan masyarakat Indonesia itu masih menggunakan produk tersebut gitu. Jadi kan memang hari ini teman-teman semua yang perlu kita pahami adalah memang kita tidak bisa benar-benar terlepas gitu dari hegemoni ini gitu loh. Hmm, Jadi memang sesulit itu gitu. Yang berarti memang yang langkah apa ya, langkah paling dekat atau yang paling bisa kita lakukan adalah ya meminimalisir konsumsi kita terhadap produk-produk yang itu pro terhadap Zionis. Memang kita nggak bisa semuanya gitu. Tuh bahkan apa saya juga ya baru tahu juga ada banyak sekali gitu. Dan kebutuhan rumah kita gitu ya itu banyak sekali ternyata yang juga ternyata disupport oleh Zionis atau Amerika itu tadi gitu. Nah, berarti langkah terdekat tadi memang harus meminimalisir setidaknya kita tidak membeli gitu ya yang besar-besar, kita coba cari alternatifnya itu bisa mungkin gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, misalnya yang paling susah itu kan kayak susu bayi, Sufor. Nah, itu kan ya. kalau misalnya bayi itu misalnya dia udah cocok gitu ya pakai susu merek A yang ternyata tuh terafiliasi dengan Zionis gitu ya. Lalu kalau misalnya diganti dengan produk lain itu kan ya bayi akhirnya harus apa adaptasi dan lain-lain gitu ya. Belum lagi kalau nggak cocok gitu. Nah, itu kan darurat ya. Akhirnya ya udah terpaksa. Jadi kita hitungannya adalah terpaksa gitu mengkonsumsi itu gitu karena kalau nggak juga akan apa bahaya juga gitu ya buat bayi. Nah, jadi langkah terdekat memang harus kayak ya meminimalisir gitu. Nah, lantas apa langkah jangka panjangnya? Nah, ini yang perlu kita pahami itu kan bahwa hari ini perang itu kan
bukan literally perang secara fisik ya, tapi memang perang secara pemikiran. Jadi kita harus membebaskan pemikiran-pemikiran umat dulu, pemikiran orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita gitu, bahwasanya kita harus membebaskan Palestina gitu. Dan lebih luas lagi sebenarnya bukan hanya Palestina, tapi ya kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang mereka tuh masih terjajah gitu. Oleh apa? Oleh ideologi hari ini yang itu bukan menggunakan ideologi Islam. Nah, ideologi hari ini kan ideologi yang diemban oleh Barat adalah ideologi kapitalisme. Nah, yang akhirnya mencengkram kita semua. Nah, ini kan makin ke sini kita makin sadar bahwa oh, ternyata sekuat itu ya, sebesar itu ya pengaruh Barat itu kepada kita. Nah, jadi langkah pertamanya itu tadi dengan kita meminimalisir gitu ya barang-barang yang itu terafiliasi dengan jelas gitu ya dengan Zionis. Kemudian langkah keduanya atau jangka panjangnya adalah dengan kita membebaskan diri kita dari belenggu pemikiran kapitalisme atau pemikiran Barat, sehingga kita juga tercerahkan oleh Islam dan juga mendakwahkan Islam gitu ya, sehingga bukan hanya kita juga tidak hanya kita saja yang tercerahkan oleh Islam, tapi juga orang-orang di sekitar kita sama-sama paham dengan Islam dan paham harus memperjuangkan Islam sehingga bisa membebaskan Palestina. Begitu, Abah. Siap. Oke. Oke, teman-teman. Jadi saya sudah memancing dengan pertanyaan. Ya, teman-teman sudah terpancing belum? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, raise hand, ya. Kemudian nanti akan saya atau dibuka mic-nya, baru kemudian langsung bertanya kepada tamu saya malam hari ini. Oke, ada? Yuk, yang mau mic, apa namanya itu, raise hand, silakan. Di sini yang nyalakan kameranya siapa? Ada Atikah? Ada Mbak Reta Sagita. Nah, ada siapa lagi nih? Wah, 2 orang doang nih yang nyalain kamera nih. Ya, oke. Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Mbak Reta? Mbak Atika? Boleh, Reta mau nanya. Mau nggak, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kak Ranti. Kita kan maksudnya udah tahu gitu kan, tadi pengen membebaskan pemikiran-pemikiran Barat gitu kan. Nah, gimana sih caranya kita udah misalnya dapat mentor gitu kan. Terus kita juga pengen berdakwah ke media sosial gitu. Apa yang menjadi referensi kita untuk bisa berdakwah di media sosial itu? Terima kasih. Sama-sama Kak Reta Sagita. Ini kayaknya Mustaneri Child enggak sih? Wah, kok tahu sih? Kok Mustaneri Child yang kemarin nanya? Haha, ketahuan. Ya. Oke, Kak Reta. Referensi. Referensi itu kan berarti yang menjadi rujukan ketika kita mau beraktif konten di sosial media gitu ya, atau mau mulai bersuara di sosial media. Berarti kan rujukan, berarti kita perlu apa ya? Ya, sosok yang itu bisa dijadikan contoh gitu. Kalau contoh yang sejatinya sebagai seorang muslim gitu ya, ya memang kita hanya mencontoh kepada Rasulullah gitu. Maksudnya, maksudnya begini, itu adalah contoh yang itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Itu yang paling basic sih gitu. Bahkan Rasulullah itu jauh sebelum ada sosial media hari ini, Islam itu kan bisa tersebar luas kan meskipun tidak ada sosial media. Bayangkan, berarti kekuatan lisan, kekuatan lisan, kekuatan tulisan ya, anggaplah paling canggih kan zaman dulu tulisan gitu ya. Islam itu sudah tersebar luas kan sampai menguasai 2/3 dunia selama 13 abad gitu ya, yang itu dimulai oleh Rasulullah ke kita gitu ya. Itu kan sangat luar biasa gitu. Jadi Rasulullah yang tanpa sosial media saja itu bisa menyebarluaskan Islam seluas itu gitu ya, dengan para sahabat juga tentunya gitu. Itu ternyata sangat luar biasa gitu ya kemampuan beliau gitu ya. Apalagi dengan kita, maksudnya hari ini kita dibantu oleh sosial media. Sosial media itu kan menjadikan tadi ya, kita tuh tidak ada batas jarak dan waktu gitu ya ketika kita berinteraksi dengan orang gitu. Bahkan kalau kita ngupload konten juga tengah malam,
bisa aja kemungkinan besok pagi itu FYP gitu ya, baru ditonton oleh banyak orang gitu. Saya pernah gitu ya ngupload itu kayak malam-malam, ah udahlah pokok upload aja gitu ya, mau FYP atau enggak gitu ya, terserah gitu. Tapi ternyata tuh pas besok paginya, ternyata rame gitu ya. Terus habis itu saya dalam hati, ini orang-orang nggak pada tidur apa gimana gitu. Tengah malam masih rame gitu. Buktinya bisa FYP gitu ya. Nah, artinya kalau secara rujukan memang secara yang rujukan yang pasti itu adalah mencontoh ke Rasulullah dulu. Berarti kan kita harus mempelajari bagaimana etik dakwahnya Rasulullah gitu ya. Beliau kan dakwah secara pemikiran, tanpa kekerasan, tidak pernah menuntut dan lain-lain. Nah, ini gimana cara tahunya memang kita harus belajar berjenjang. Artinya tidak cukup di satu forum, apalagi malam ini sampai subuh juga nggak kelar kita ya. Kasihan Abah ya. Ya, jadi memang harus belajar Islam itu secara terus-menerus gitu. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua baru kita merujuknya kan tadi pertama kepada Rasulullah gitu. Kemudian hari ini misalnya secara konten berarti di sosial media ya kita bisa melihat influencer-influencer yang selama ini aktif gitu ya, yang aktif bersosial media menyebarluaskan Islam, yang Hanif juga gitu ya. Nah, jadi influencer Muslim tapi dia nggak Hanif ada. Jadi harus berhati-hati. Ya nggak usah disebut lah ya gitu. Saya pernah mengkritik orangnya di salah satu konten saya gitu ya 2 tahun yang lalu gitu. Apa Muslim tapi ternyata tidak justru membela sesama saudaranya gitu. Jadi memang harus berhati-hati gitu. Artinya ketika kita melihat influencer pun gitu ya, kita juga harus melihat oh orang ini tuh mencontoh ke siapa sih? Apakah juga sesuai dengan Rasulullah atau tidak? Nah, makanya kenapa poin yang pertama tadi adalah Rasulullah dulu gitu. Sehingga nanti ketika kita melihat poin yang kedua, influencer-influencer hari ini gitu ya, yang kita kira itu ternyata bisa kita jadikan rujukan, kita juga akan memastikan dia kan nggak berdiri sendiri. Dia merujuknya tuh ke siapa? Nah, sama kayak saya gitu ya maksudnya. Saya kan nggak, oh ini hasil pemikiran Mbak Ranti sendiri nih gitu diramu baru habis itu disampaikan kan nggak kayak gitu. Kan kita sejatinya adalah penyambung lidah gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah gitu. Nah, berarti merujuknya ke siapa? Kalau yang dirujuk itu sesuai dengan Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah, boleh silahkan gitu ya, jadikan sebagai rujukan gitu. Tapi kalau tidak, silahkan cari yang lain. Saya kira banyak ya, masih influencer-influencer yang itu hanif, yang itu bisa kita jadikan contoh dan motivasi gitu. Nggak perlu takut apa namanya, apakah nanti akan dibilang sama orang lain so alim terus so ngonten lah apa gitu, nggak usah, pokok kita jadi katak yang tuli aja gitu ya, ngapain kita dengerin apa kata orang lain, sedangkan urgensi kita loh bukan untuk mendapatkan apresiasi manusia, urgensi kita kan untuk menolong saudara kita, udah jadi fokusnya ke sana, nggak perlu mikirin yang lainnya gitu. Kak Reta, semoga bisa menjawab ya. Ada satu lagi boleh nggak? Ya boleh. Ya, boleh ya, Bang ya. Boleh, silakan. Ya, Nanti. Ya. ketika kita ingin berdakwah, kan, apakah gimana ya, lebih karena kan di Sukabumi sendiri gitu kan, yang Reta lihat tuh sebenarnya mudah gitu kan, maksudnya untuk mendapatkan itu mudah, tapi Reta nggak tahu ada beberapa hal yang memang kita tuh nggak bisa ngegayat loh gitu. Nah, apakah kita tuh harus membranding dulu di media sosial atau ya udah kita terus-terusan berdakwah secara langsung gitu? Gitu. Oke. Pertama yang harus dipahami adalah kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah apa sih? Persepsi orang, respon orang, itu nggak bisa kita kendalikan. Kayak, aku loh udah nyampaikan begini, masa kamu responnya begitu? Itu kan itu salah banget tuh kalau influencer sampai begitu gitu ya. Jadi pahami itu dulu. Ada hal-hal yang bisa kita kuasai, ada yang tidak kita kuasai. Nah, kalau hal-hal tadi itu yang tidak bisa kita kuasai, maka ya sudah kita biarkan, kita nggak urus yang bagian situ. Ya kan, itu urusannya mereka itu. Tapi kita akan fokus terhadap apa yang bisa kita usahakan, apa yang bisa kita upayakan.
yang bisa kita upayakan apa? Nah, misalnya kita berusaha menyampaikan, membuat konten gitu ya, misalnya menyampaikan Islam, itu sekaligus membranding diri. Jadi saya itu buat konten, itu nggak ada sebelumnya kayak, saya, seorang ranti bla bla bla, maksudnya nggak yang kayak gitu dulu gitu ya. Maksudnya membranding itu seiring berjalannya waktu ketika kita mulai menyampaikan Islam atau aktif berkonten di sosial media. Jadi itu akan terbentuk secara tidak langsung gitu. Nah, berarti personal branding itu kan kayak menjadi goals gitu nggak sih? Sebagai tujuan akhirnya, oh aku endingnya adalah aku akan membentuk personal branding aku sebagai seorang muslimah yang itu turut berkontribusi mengajak orang untuk hijrah kafah gitu misalnya. Berarti aku membranding dirinya kan tujuannya ke sana. Berarti aku secara teknis atau secara kebahasaan aku harus caranya tuh merangkul, bukan menggurui. Nah, itu kan berarti kan kita akan memikirkan langkah-langkahnya untuk mencapai goals itu seperti apa. Nah, jadi itu akan kayak berjalan gitu loh, secara nggak langsung gitu ya, personal branding itu akan terbentuk sendiri gitu. Memang kalau misalnya, Reta ngelihat kayak sekarang kan banyak ya kayak e-course cara membentuk personal branding bla 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 gitu ya. Nah, saya rasa itu adalah sebuah, perkara-perkara teknis yang itu boleh saja untuk kemudian dicari tahu gitu. Cuman secara prinsipnya adalah personal branding itu nanti akan terbentuk secara tidak langsung ketika kita memang juga sudah mulai aktif berkonten di sosial media gitu. Jadi diikuti saja gitu alurnya dan itu memang tidak terbentuk satu hari satu malam gitu ya kayak buat candi gitu langsung jadi 1000 gitu. Nah, enggak kayak gitu cara cara mainnya ya. Jadi itu memang perlu waktu gitu. Orang yang jadi maksudnya saya pun misalnya ya, sampai di titik ini gitu ya itu ya perlu waktu gitu. Bahkan investor-investor yang besar itu gitu ya, mereka juga perlu waktu untuk sampai dengan ya follower-nya itu banyak, terkenal dan lain-lain gitu. Itu cuma persoalan waktu. Nah, yang penting adalah kita konsisten, kita sabar, kita ya teliti gitu ya setiap apa yang kita kerjakan dan fokus terhadap apa yang kita usahakan. Nggak usah fokus terhadap apa yang nggak bisa kita kendalikan gitu. Kita kan nggak bisa mengontrol respon orang seperti apa. Jadi ya sudah, itu jadi urusan mereka, kita mengurusi urusan diri sendiri sehingga kita nggak pusing gitu loh urusan mereka ya udah terserah gitu. Yang penting kita udah berusaha menyampaikan Islam, kita sudah berusaha seperti ini dan kita tidak menyalahi apa yang disyariatkan oleh Allah. Sudah standarnya itu. Gitu. Gitu sih, Reta. Make it simple aja, nggak usah dibikin pusing sih. Gitu. Oke, sip. Nah, eh, tambahan tips ya untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Reta. Jadi tipsnya ada 3. Yang pertama mulai, yang kedua mulai, yang ketiga mulai. Ya, ada 3. Ya, jangan banyak mikir ya. Kalau mau bikin konten memang ya gitu, harus mulai, dan mulai. Kalau kemarin di pertemuan yang kemarin ada Kak Sahar eh, ngasih tips bahwa bikin konten 100. Nah, misalnya gitu ya. Itu boleh aja. Itu tips. Nah, kalau persoalan personal branding itu tadi mungkin Kak Ranti ngasih tips tadi. eh Kalau saya ngasih tips gini biasanya. Jadi mulai dari apa yang kita suka bicarakan, apa yang suka kita baca, apa yang suka kita dengar. Jadi contoh misalnya di personal branding itu ada misalnya contoh Ustadz ya, Ustadz. Ada Ustadz Hanan Ataki, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz siapa lagi lah gitu, atau Ustadz Felix gitu misalnya. Nah, masing-masing itu kemarin juga saya sebut bahwa ada orang itu generalis, ada orang yang spesialis. Nah, kalau personal branding sebenarnya masuknya spesialis. Nah, kita tahu spesialis kita itu apa, itu bisa dimulai dari apa yang kita sukai, yang kita dengar, dan kita baca. Jadi kalau misalnya dari 3 profil tadi, 3 ustadz tadi, itu kan berbeda-beda bahasanya. Gitu kan? Itu pembahasan ya, bukan bukan cara menyampaikan.
Nanti cara menyampaikan beda lagi. Kalau bahasan misalnya, oh saya itu suka materi-materi yang sifatnya nafsiyah. Nafsiyah itu berkaitan dengan hati gitu ya, kaitannya sama hati. Oke, nanti mungkin saya pikir saya ahli di situ dalam tanda kutip ya. Maka kemudian mulai aja. Kalau misalnya baru bisa mulai nulis ya tulis aja ya. Dan jangan lupa diposting aja ya, posting. Entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, di X ya, di Twitter ya dan seterusnya. Mulai aja ya. Nanti kan ada orang yang merespon ya. Nah, orang yang merespon kalau misalnya tidak sesuai dengan apa ekspektasi kita, ya jangan pusing tadi yang sudah di-mention sama Kak Ranti tadi. Kita nggak bisa mengendalikan omongan orang, gitu kan. Tapi yang jelas tadi ada kata kuncinya adalah istiqomah, gitu ya, konsisten. Ya, jadi kalau misalnya, oke, saya jatahin nih, misalnya seminggu saya upload 3 kali, gitu kan, maka konsisten aja selama seminggu. Berarti saya harus nyiapin apa sih? Saya orang sosial media, jadi kalau orang mau bikin konten, itu siapin dulu ide kontennya dulu apa, gitu kan? Ide kontennya apa, baru kemudian yang kalau ide kontennya sudah ada, jadi kalau saya butuh seminggu misalnya 3, maka kemudian nanti saya sebulan butuh berapa? Ide apa itu? Ya misalnya 3 kali 4 berarti berapa? Berapa Mbak Reta? Berapa? 12. 12 ya. Saya pura-pura nggak tahu ya. 12 ya. 12 konten, ide konten. Nah, setelah ada 12 ide konten, maka kemudian di breakdown. Ide konten itu apa saja, kemudian nanti bentuknya apa dan seterusnya. Baru kemudian diproduksi. Ya, baru kemudian diproduksi. Diproduksi itu bisa pakai handphone, bisa pakai komputer ya, dengan cara apa itu nanti teknis gitu kan. Nah, baru kemudian setelah diproduksi jadwalkan untuk diposting. Nah, kayak gitu sesimpel itu ya. Tapi maka kemudian tadi tipsnya ada 3 tadi. Mulai, mulai, dan mulai. Gitu. Oke. Teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan? Sok, enggak? Masih ada yang nanya enggak? Siapa lagi yang nanya? Ada enggak? Ini sudah jam 21.50 ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang nanya? Ada berapa orang di sini? Ada 14 orang termasuk saya. Nah, ada yang nanya enggak? Masa nggak nanya sih? Ya, kalau nggak nanya berarti insya Allah semuanya sudah paham terkait dengan materi yang disampaikan sama Ranti tadi. Ya. Tapi intinya bahwa yang disampaikan oleh Kak Ranti tadi, kita memang harus punya filter, gitu kan? Punya filter untuk menyaring berita-berita yang sampai yang apa namanya? Yang kita asup gitu ya. Jadi asupan berita, asupan fakta yang ada di depan mata kita, yang sampai ke telinga kita ya dan seterusnya, itu harus ada filternya. Nah, dapat dari mana filternya itu? Ya, tentu saja itu tidak otomatis ya. Harus ada atau harus menciptakan filternya kayak gitu. Nah, menciptakan filternya kayak apa? Tadi sudah disampaikan sama Kak Ranti, tapi itu belum cukup karena tamu-tamu Abah yang lain nanti juga akan berbagi tentang hal itu. Oke? Jadi gitu, teman-teman, karena sudah tidak ada pertanyaan dan terima kasih Kak Ranti atas kesediaannya menjadi tamu Abah ya. Jangan kapok ya. Nanti kalau diundang lagi ya. Salam buat Bapak sama Ibunya. Saya nggak tahu, saya kenal apa gitu ya. Tapi saya apa namanya? Membuat acara ini atau membuat apa namanya ini pesantren virtual Abah ini saya sudah sampaikan di postingan bahwa ini adalah bridging atau jembatan untuk menjembatani. Jadi kalau Kak Ranti tadi kenal saya mulai dari SMP itu memang secara sengaja ya. Saya belum ketemu orang yang kenal saya dari SD.
Nah, kalau ada saya mau dia jadi pembicara gitu ya. Mau saya jadikan pembicara begitu. Nah, maksudnya dia dari SD sudah tahu saya, kemudian sekarang sudah jadi influencer gitu kan, sudah jadi pembicara dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti akan jadi tandem atau tamu-tamu apa yang lain. Oke, terima kasih Kak Ranti, terima kasih teman-teman yang hadir, Kak Sakita tadi yang sudah nanya ya. Teman-teman sekalian jangan berhenti. Insya Allah masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini teman-teman sekalian ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Terima kasih Abah. Terima kasih Ya, teman-teman sama-sama. semuanya. Ya.